Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram batang. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Teman-teman, diagram batang atau yang bisa disebut histogram adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi panjang atau balok untuk menampilkan suatu data. Misalkan di sini ada sebuah contoh data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi, ini terdiri dari batang-batang persegi panjang ya, teman-teman. Bisa juga dengan menggunakan balok. Nah, dari diagram batang tersebut dapat kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama, siswa yang mendapat nilai 4 ada 2 anak. Jadi cara membacanya teman-teman, di sini ada bagian garis horizontal dan juga garis vertikal, bagian yang mendatar dan bagian yang tegak ya. Nah, kita membacanya mulai dari bagian yang mendatar terlebih dahulu. Di sini yang bagian mendatar adalah nilai. Jadi di sini ada nilai 4, nilai 5, nilai 6 dan seterusnya. Kemudian bagian yang tegak di sini menunjukkan banyak siswanya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang mendapat nilai 4 berarti kita perhatikan diagram batang di sini ya, teman-teman. Nah, kalau kita tarik garis samping kiri menunjukkan angka 2, berarti banyak siswanya ada 2. Sehingga siswa yang mendapat nilai 4 ada 2 anak. Kemudian siswa yang mendapat nilai 5 berarti di sini ya, teman-teman. Kalau kita tarik garis ke samping kiri ada 6, berarti siswa yang mendapat nilai 5 ada 6 anak. Kemudian yang ketiga, siswa yang mendapat nilai 6, di sini nilai 6, kita tarik garis ke kiri ada 9 ya, teman-teman. Berarti siswa yang mendapat nilai 6 ada 9 anak. Kemudian jumlah siswa kelas 5 ada 36 siswa. Nah, cara mencarinya yaitu di sini teman-teman. Tadi yang mendapat nilai 4 ada 2. Untuk membantu menghitungnya, kita tuliskan banyak siswanya di atas batang-batang persegi panjangnya. Di sini ada 2, kita tuliskan 2 seperti ini. Kemudian nilai 5 ada 6, kita tuliskan di sini 6. Kemudian yang nilai 6 ada 9 siswa, kita tulis di sini 9. Nilai 7 ada 8. Yang nilainya 8 ada 5 siswa, kemudian yang nilai 9 ada 4 siswa, dan yang nilainya 10 ada 2 siswa. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 2 ditambah 6 hasilnya 8, ditambah 9 hasilnya 17, ditambah 8 hasilnya 25, ditambah 5 hasilnya 30, ditambah 4 hasilnya 34, dan ditambah 2 hasilnya adalah 36. Jadi jumlah siswa kelas 5 ada 36 siswa. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang atau histogram. Misalkan ada sebuah contoh. Berikut adalah data buah kesukaan siswa kelas 5 SD Bahagia. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi teman-teman, di sini ada sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian kita diminta menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang, jangan lupa kita gunakan penggaris ya, teman-teman. Langkah pertama, kita buat sumbu mendatar terlebih dahulu. Kita buat garis mendatar atau garis horizontal ya. Di sini panjangnya bebas teman-teman, disesuaikan dengan besarnya kertas atau buku kalian. Nah, di sini kita buat garis mendatar. Nah, sumbu mendatar ini kita gunakan sebagai jenis buah. Jadi di sini kita tuliskan jenis buah. Nah, menuliskannya di sini ya, teman-teman. Kita tuliskan jenis buah. Kemudian kita lihat
di sini ada 5 jenis buah. Jadi, garis yang sudah kita buat tadi kita bagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, di sini kita buat titik-titik terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, dan 5 karena ada 5 jenis buah ya. Nah, usahakan jarak antar titik-titik tersebut adalah sama. Kemudian di sini kita tuliskan. Boleh mendatar, boleh juga tegak ya teman-teman menuliskannya. Di sini kita tuliskan jenis buahnya. Yang pertama ada mangga, kemudian yang kedua jeruk, yang ketiga apel, kemudian yang keempat durian, dan yang kelima atau terakhir di sini kita tuliskan anggur. Diingat teman-teman, jaraknya harus sama. Selanjutnya kita buat sumbu tegaknya di sini. Nah, di sini juga panjangnya bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan. Nah, sumbu tegak ini kita gunakan untuk menuliskan banyak siswa. Nah, menuliskan banyak siswanya di sini kita juga tuliskan secara tegak. Di sini kita tuliskan banyak siswa. Kemudian kita perhatikan di kolom banyak siswa di sini teman-teman. Kolom banyak siswa pada tabel. Nah, di sini banyak siswa terbanyak adalah 10. Jadi kita bagi garis yang sudah kita buat menjadi 10 bagian yang sama. Kita tuliskan di sini 10. Nah, untuk membantu kita di sini bagi 2 ya. 5. Kemudian di sini kita bagi menjadi 5 bagian yang sama. Harus sama ya teman-teman jaraknya 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini jaraknya sama. Kemudian sama seperti sebelumnya di sini kita tuliskan sampai 10. Diingat teman-teman, cari yang paling banyak baru kita bagi sebanyak banyak siswa yang terbanyak itu ya. Selanjutnya kita buat garis bantu teman-teman di sini. Mangga, ada 10 siswa yang menyukai mangga. Nah, di sini kita buat garis bantu. Jangan lupa gunakan penggaris agar hasilnya rapi. Di sini untuk membuat garis bantu kita buat dengan cara titik-titik boleh atau garis putus-putus. Seperti ini ya teman-teman, pas di titik yang mangga tadi. Kemudian ke sebelah kiri kita paskan dengan angka 10 karena jumlahnya ada 10. Kemudian jeruk di sini banyak siswa 5, berarti di sini kita buat garis bantu lagi sampai ke angka 5. Kemudian di sini ke sebelah kiri sampai ke titik yang menunjukkan angka 5 ya, teman-teman. Nah, kemudian hal ini berlaku juga untuk apel, durian, dan anggur ya, teman-teman. Di sini apel ada 8, berarti kita paskan dengan titik 8. Kemudian durian ada 7, sama seperti sebelumnya kita paskan dengan titik yang menunjukkan angka 7, dan anggur ada 5. Di sini kita buat garis putus-putus. Nah, selanjutnya kita buat batang-batang persegi panjangnya. Nah, caranya garis bantu tadi kita jadikan sebagai garis tengah. Nah, di sebelah kirinya kita garis. Kemudian di sebelah kanannya juga kita garis, sehingga batang yang kita buat itu menjadi rapi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk jeruk, apel, durian, dan anggur. Jangan lupa garis yang kita buat digunakan sebagai garis tengahnya ya teman-teman. Nah, setelah jadi, agar lebih menarik kita beri warna. Di sini misalkan kita beri arsiran warna biru. Boleh diarsir atau kita beri warna keseluruhan ya teman-teman. Nah, setelah itu yang paling penting jangan lupa kita beri judul. Di sini kita tuliskan judulnya Buah Kesukaan Siswa Kelas 5 SD Bahagia. Diingat teman-teman, judul tidak boleh sampai lupa ya. Nah, setelah judul kita buat, maka selesai. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.